Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan sholat tahajud. Aduh, kok sholat tahajud, ngeloni kijang lagi. Kali ini saya akan coba menganalisa penyebab dari starter panjang saat mesin panas dan dimatikan sekitar 10 menit kemudian start lagi, itu terjadi start panjang. Yang terindikasi itu adalah campuran yang terlalu kaya. Menurut saya, sekali lagi menurut saya, itu adalah setelan pelampung yang terlalu tinggi. Ini lupa teman-teman, saya sekali lagi lupa karena amatir. Ketinggian bensin itu teman-teman harus ditambah dengan ini, pelampung dimasukkan lah, itu sudah menambah teman-teman, ya kan? Itu sudah menambah, yaitu kita pertimbangkan di situ. Jadi menurut saya setelan di tangga atau di bawah tangga sedikit itu yang pas. Kemudian yang kedua, kelihatan nih teman-teman, ini sudah sekitar 1 jam ya dari mesin mati. Ini terlihat area di sini basah. Nah, ini basah. Kemungkinan adalah dari ketinggian ini. Tapi itu masih, menurut saya masih toleransi. Kemungkinan besar adalah packingnya yang bocor. Karena saya ganti nih memakai packing TBA itu yang coklat itu saya masih cari yang hijau. Karena apa? Yang TBA itu keras teman-teman, hanya sekali pakai aja. Kalau pertama belum dipakai lunak, tapi setelah dipakai dia keras. Kemungkinan itu yang membuat bocor, terjadi penguapan bensin di sini. Ini kelihatan baut-bautnya juga basah. Takutnya malah ini retak ya teman-teman. Sering kali kita buka pasang. Kemudian ini udah kelihatan, ini sekitarnya juga basah. Ini padahal sudah hampir 2 jam ya teman-teman mesin ini mati. Yang kedua, saya juga mau membahas kenapa pompa akselerasi ini nyemprotnya kurang kencang. Yang pertama, cek ini lubangnya, nozzle-nya ini. Tadi saya sogok memang agak ada kotorannya. Tapi yang penting ternyata ini teman-teman, ini kan hanya peloran, tidak ada pemberatnya. Kemudian pemberatnya saya bikinkan sendiri. Sebentar, itu pedagang ayam potong sedang lewat. Jam segini memang sudah selesai motong, mau dibawa ke pasar. Pemberat ini memang fungsinya ada teman-teman ya, supaya cepat bola itu menutup kembali. Tapi kalau memang tidak ada, tidak perlu dipasang. Yang penting pelornya itu ada. Kayaknya yang pas itu memakai sambungannya ventilator, nozzle-nya pelampung itu teman-teman. Ini punya saya bikin itu kayaknya terlalu besar kotak. Nah, ini kurang sempit ya, sehingga aliran bensin terhambat oleh pemberat tadi. Artinya kiri kanannya masih cukup longgar. Ini coba saya tes setelah sambil pemberatnya, pelornya aja yang kita pasang. Sebentar, tangan satu ini nanti meloncat itu pelornya. Wah, mantap. Ini saya tunjukkan salah satu pemahaman yang berbeda antara repair kit dan pabrikan. Nah, ini di bagian sini ada lubangnya teman-teman. Bentar. Nah, ini ada lubangnya. Di sini juga lubang. Ini sudah salem. Karena pemahaman dari repair kit ini, kebetulan repair kit ini ya, kayaknya yang 7K tidak. Ini repair kit 151 kalau nggak salah. Napco tipe seri 151. Banyak seri itu bingung saya. Mau beli yang seri 160 saya itu. Jadi ini memang untuk membuang tekanan di sini. Kalau kita injak pelan gitu, dia akan mengalir lewat sini. Lebih berat lewat bawah, jadi tidak akan keluar ke pompa akselerasi. Jadi pemahamannya, akselerasi itu kalau repair kit ya hanya gas kejut. Ketika gas kejut, pasti tekanan itu cukup besar. Memang keluar juga di sini, tetapi juga akan bisa menyemprot ke sini. Tapi ketika gas biasanya, akselerasi yang normal, perpindahan gigi, tidak akan nyemprot. Normalnya menurut saya, sesuai buku petunjuk,
akselerasi itu dipahami bukan gas kejut ya teman-teman, tapi ya penambahan kecepatan namanya akselerasi. Bahasanya kan begitu terjemahannya. Dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu namanya akselerasi, penambahan kecepatan. Bukan diartikan sebagai gas kejut. Itu kan memang gas mendadak namanya. Akselerasi ya dipahami pabrikannya seperti tertulis di buku petunjuk, ketika pedal gas diinjak, aliran bensin harus keluar dari sini. Itu aja. Makanya ini beda pemahaman repair kit ya. Makanya repair kit itu nanti kita bahas kenapa jadi bermasalah. Kan bikinan Napco, makanya saya nggak percaya sama Napco itu. Spuyernya Napco. Kalau spuyernya yang bikin Aisan, saya percaya. Napco bukan yang bikin karburator ini teman-teman. Hanya dia jualan repair kit. Oke, sudah kelihatan semprotannya semakin bagus setelah saya ambil pemberatnya. Jadi tetap aja kita bikinkan nanti memakai itu teman-teman, penyambungnya ventilator yang untuk penahan pirnya itu kayaknya pas, atau itu tadi kita kecilkan sedikit agar ada ruang untuk mengalirkan bensin ke nozzle. Malam ini saya mau mencoba melepas ini, mengganti spuyer primer yang menurut saya masih kekecilan nih. Tenaganya kurang maknyus gitu ya. Kata anak saya namanya mobil tua apa, mintanya jos. Nah, ini udah fatal teman-teman. Lidi ukuran saya udah hilang. Mungkin disapu sama istri saya, ini bikin lagi ini. Wah, sudah nggak standar. Ini yang 110, ini yang 105 cabutan dari karburator yang saya perbaiki. Yang tengah ini 105 tetapi tulisannya ada 2, bagian sininya datar. Yang ini 105 ada garisnya ya di tepi ini tidak ada. Yang 105 ini di bagian sini cekung, di sini cekung. Normal ya, semua biasanya di sini juga cekung. Tapi kalau yang ini di bagian sini datar. Jadi kita ngambil yang besar ini aja bawah sekalian. Semakin cekung artinya jaraknya semakin pendek lubang itu. Itu aja. Ini yang 105 sudah saya lepas. Nah, itu yang terpasang di karbu sangat kecil ya, ada di atas sendiri. Nanti saya pakai yang paling bawah. Dan menurut saya memang harus dipasang ini ya teman-teman. Ada ringnya ya ini. Saya ngambil dari repair kit ini, ringnya untuk spuyer. Karena di buku petunjuk juga jelas ini ada ringnya yang dari aluminium. Istilahnya yang lunak supaya lebih rapat. Pelampung sudah saya setting agak mendatar ya. Saya kurangi sedikit. Ini sudah terpasang spuyer 105 yang paling besar. Kayaknya itu nggak normal kebesaran teman-teman. Yang benar yang di atasnya tadi ya. Saya isi bensin dulu aja biar nggak terlalu lama. Malam-malam startnya itu. Dan tidak pakai pemberat. Pokoknya eksperimen itu nggak usah beban teman-teman. Seingat saya setelah ganti atau perbaikan rekondisi dari skep itu teman-teman, 2 skep itu kan baru, sekarang menjadi lebih rapat. Itu sehingga saya memakai spuyer besar. Pernah sekali saya coba itu berbet gitu, sepertinya kebanyakan ya, karena kan sebelumnya itu skepnya tidak rapat semua, sekunder maupun primer tidak bisa rapat ketika menutup penuh. Nah, kemudian itu kan akhirnya campuran jadi miskin, akhirnya bisa dikompensasi dengan spuyer yang besar. Begitu sekarang skepnya rapat, dia harus memakai spuyer yang normal. Waduh, ayamnya sudah berkokok. Ini jam berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim, kita coba aja. Mudah-mudahan mau spuyer besar. Saya tuh pingin spuyer besar memang, bukan spuyer kecil. Lupa nggak injak pedal gas.
karena kan sudah setelan orang miskin. Perpindahan mudah-mudahan aman. Ada gergel ya teman-teman di perpindahan tadi. Kayaknya pas perpindahan itu sedikit terlalu banyak ya karena itu lagi masalah setir stasioner ya teman-teman, karena masih miskin gitu, akhirnya memaksa puyer primer lebih cepat keluar. Kita urut lagi. Ada gergel di sini. Enak. Ada gergel. Nah, sekarang kita coba ditambah dengan pompa akselerasi. Biar teman-teman terlalu kaya kan enak, kita ini kaya, biar mantep gitu. Berarti ini beda memang sudah berhasil ini. Kemarin ingat saya pakai PR 110 itu nggak bisa. Headset mati ini. Nah kan, apalagi nyemprotnya kencang sekarang. Nyemprotnya semakin kencang. Bentar kita lihat lagi semprotannya. Kok nggak fokus nih HP. Wah, nggak kelihatan saya. Kayaknya bagus loh. Ngabut enggak teman, nggak perlu ngabut itu teman-teman. Semprotan itu nggak perlu. Pengabutan itu sudah akan terjadi dengan sendirinya di apa, intake manifold itu. Makanya intake manifold itu ada orang yang kalau tune up itu kan diperhalus gitu ya. Pabrikan membuat malah dibuat kulit jeruk teman-teman. Biar apa? Biar tercampur lebih maksimal gitu. Karena kita kan kalau tune up sepeda motor itu manifoldnya diperhalus. Pabrikan untuk efisiensi justru dibuat kasar intake manifold itu, berkulit jeruk. Itu alirannya biar turbulence katanya. Kata yang ahli fisika. Ini startnya pasti panjang teman-teman. Banyak akan nyemprotin tadi. Banyak kan bensin. Waduh, banyak kan ya teman-teman. Saya bukanya sedikit. Saya kurang membuka ini. Kita gas agak cepat, akselerasi. Maaf, menurut saya kurang. Tapi memang penting sekali campuran stasioner itu, menurut saya paling penting, yaitu dasar ya, pondasi. Kalau pondasinya bener ya, ke atasnya nanti enak gitu. Itu makanya
Pak Yanto sebagai ahli karburator satu-satunya yang mungkin di dunia yang membahas campuran stasioner. Nggak ada itu, belum pernah saya lihat. Orang hanya membahas ini setelan angin. Setelan angin itu kan mungkin menurut saya lebih ke kuantitas ya, ya tetap kualitas ya, dengan pertandingan udara dari skep ya. Tapi fokusnya itu pabrikan sebenarnya memang di campuran stasioner itu harus tepat. Nah ini lebih untuk kuantitas jumlahnya, makanya kalau semakin besar ya nanti CO-nya semakin tinggi gitu, semakin bertenaga namanya gitu, semakin banyak kuantitasnya tapi kualitasnya tetap. Kuantitas sama kualitas bingung ya teman-teman ya. Kuantitas itu jumlah, kalau kualitas ya apa ya teman-teman, kualitas performa terbaik itu kualitas. Kualitas bukan bahasa Indonesia ya sebabnya serapan itu. Maklum teman-teman, saya itu jelek untuk apa mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Saya itu bagusnya bahasa Inggris malah beneran teman-teman, saya 9 bahasa Inggris. Bahasa Inggris tertulis itu sudah salah kurikulum saya waktu itu. Akhirnya pinter aja nulis, ngomong gak iso. Untung yang sekarang itu sudah berubah ya untuk kurikulum modelnya. Kita dilatih ngomongnya dulu teman-teman. Sekolah-sekolah yang maju itu, maaf ya, Nasrani itu kita dilatih ngomongnya, bukan tertulisnya. Terbalik kalau kita itu salah, itu menurut saya salah. Saya ngalami sendiri, saya bisa ngomong salah. Kurikulum kita itu menekankan pada written dulu, grammarnya, ngomongnya belakangan. Nah, itu akhirnya apa, ketika kita mau ngomong mikir grammar dulu. Anak kecil itu bisa belajar bahasa kan bukan dari grammar, menirukan. Itu konsepnya yang benar teman-teman, konsepnya anak kecil. Anak kecil itu bisa bahasa apapun ya dari bahasa ibunya, menirukan. Grammar itu menyusul teman-teman. Orang luar negeri ngomong bahasa Indonesia nggak mikir grammar, tapi kita kan ngerti. Kita latih ngomongnya dulu, grammar belakangan. Latih mendengarkan native speaker, pembicara asli. Waduh, ngelantur ngomongannya ini. Malah ngok dulu ya. Tapi sepertinya sekarang teman-teman, pas perpindahan itu nyemprot pertama sprayer primer, tapi nyemprot yang besar langsung gregel gitu. Tapi kalau pas perpindahannya enggak teman-teman, perpindahan waktu nyemprot kecilnya primer enggak. Coba saya tunjukkan lagi, mudah-mudahan kelihatan. Waktu pertama nyemprot itu langsung besar teman-teman, kebanyakan. Kayaknya memakai sprayer yang lebih kecil lagi, saking 105 tulisannya 2 buah itu. Kita coba aja. Ini terlalu besar, langsung bior. Sekarang kita coba dengan yang 105 tapi yang lebih kecil, sama tes pelampungnya. Jangan-jangan tahu rendah, nah itu bisa menjadi sendatan. Jadi saya itu juga bingung, kelebihan sama kekurangan itu agak bingung. Kemarin yang FMT itu dari stasioner gitu, nah, ternyata pelampungnya terlalu rendah. Hanya pas ini teman-teman, nah ini pas ini, sedikit di bawah tangga. Nah, ini kita pakai yang 105 ini 110 punya saya yang beli di toko onderdil. Tadi itu di sini ya sangat jauh teman-teman. Terus saya malah 105 ini rapi gitu, walaupun yang bagian dalam ini rata ya, tidak cekung. Pokoknya kita coba aja lah. Kita tes urut lagi apakah nanti ada geregel di perpindahan tadi.
kayaknya pas ini, tidak geregel, nggak kebanyakan. Nah, besok mau kita setting karbu ini dan terbuka, kita tunjukkan spuyer yang kebesaran, spuyer yang kekecilan, pelampung yang kerendahan. Nah, nanti saya juga ingin tahu karena banyak teman-teman yang mengeluhkan berebet itu seperti apa. Tapi setahu saya berebet itu pasti ya dari pondasi, dari spuyer stasioner dan campuran stasioner yang tidak pas. Yang paling sering saya alami ya ini memakai FMT ini berebet. Stasioner bisa, artinya itu spuyer stasioner setengah buntu, bukan buntu total. Itu sepertinya pondasinya dulu teman-teman. Cukup untuk malam hari ini, sudah mau pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.